Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Untuk absensinya anak-anak sudah ngisi. Terima kasih. Sebentar saya cek ya. Bunyati ada. Terima kasih. Sudah monitor semua ya anak-anak ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, pandemi masih belum selesai ya. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan ya anak-anak ya. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Semoga nanti pada pembelajaran ini dapat ilmu yang bermanfaat. Sekarang masuk ke pembelajaran. Baik, kita mulai. Sebelum ke materi, kita lihat motivasi dulu ya anak-anak ya. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa Suaranya psikologi kedengeran kita tuh ya? lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut, berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung. Ya, ini malasnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Di situ dapat disimpulkan bahwa kita itu jangan menganggap belajar itu adalah harus belajar, tapi karena mau belajar. Jadi kalian itu tidak merasa keberatan untuk belajar. Semoga bermanfaat ya video motivasi tersebut. Oke, kita lanjutkan materinya sekarang. Apa saja yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari di sini adalah tentang memahami dasar-dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Yang kedua adalah menyajikan aturan dasar-dasar pemrograman berorientasi objek. Tujuan pembelajarannya apa saja sih? Yaitu yang pertama itu tentang mendeskripsikan penulisan komentar dengan benar. Jadi tujuannya itu.
Yang kedua, dapat menganalisis penulisan komentar dan identifier dengan benar. Yang ketiga, menggunakan penulisan komentar dan identifier dengan benar. Yang keempat adalah dapat merumuskan penulisan komentar dan identifier dengan benar. Sebelum ke pembelajaran, baiknya kita mengingat dulu materi sebelumnya. Materi yang sudah kita pelajari itu adalah tentang konsep PBO. Untuk merefresh kembali materi yang sudah saya berikan, saya ingin bertanya ini. Apa itu sih PBO? Ada yang bisa jawab anak-anak? Untuk yang materi kemarin? Eva mungkin bisa jawab. Apa itu PBO? Oke, bagus. Masih ingat ya Eva ya? Yang jawab yang saya tunjuk nanti dapat nilai, tambahan nilai. Selanjutnya materi yaitu tentang kelas. Apa yang dimaksud dengan kelas? Ada yang bisa jawab? Silakan. Sebutkan namanya. Oh baik, Husnul Khotimah. Sangat tepat. Kelas adalah blueprint dari suatu objek atau cetakan dari objek. Selanjutnya, apa itu objek? Oke, Puji, silakan. Apa itu objek? Institut dari kelas. Bagus. Selanjutnya, apa itu atribut? Oke, Nur Indah. Oke, sip. Terima kasih Nur Indah. Jawabannya tepat sekali. Oke, selanjutnya apa itu metode? Sip, Tina. Oke, bagus ya. Metode adalah tingkah laku dari suatu objek. Nah, sekarang apa sih hubungannya materi sebelumnya dengan materi ini? Kalau kemarin itu hanya mencari apa itu objek atribut, kalau yang sekarang itu adalah siapa namanya objeknya, terus penulisannya bagaimana gitu. Jadi sekarang adalah seperti itu, masuk ke identitasnya suatu objek. Jadi mencari identitas suatu objek dan aturan penulisannya. Sebelum ke pembelajaran, saya kasih pretest dulu untuk materi dasar-dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Silakan kalian buka browsernya, ketik quizzes.com join. Ini kodenya 239918. Ya, selamat untuk Indah. Jawabannya oke, kita lihat soal nomor berapa. Oke, ternyata soal nomor 3 masih banyak yang salah. Terus soal nomor 2 ini sama ini. 1, 2 dan 4. Kita lihat. 1, oh ini tentang komentar. Apa sih komentar? Ini sama. Oke, sudah. Baik, terima kasih anak-anak untuk kuisisnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Apa sih identifier dan komentar pada Java itu? Namanya siapa, Nak? Oke, Husnul Khotimah. Iya? Apa yang kamu ketahui tentang identifier dan komentar? Oke, sip. Terima kasih. Tuh, jawaban dari Husnul Khotimah ya. Yang disampaikan oleh Husnul Khotimah adalah identifier itu pemberian nama, komentar, catatan yang ditulis pada kode program. Oke, selanjutnya coba diperhatikan pada gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar orang, di mana di sini ada yang namanya Pak Budi, ada yang namanya Ibu Dewi. Terus yang di belakang-belakang itu adalah karyawannya. Pak Budi ini sebagai pimpinan, Ibu Dewi sebagai sekretaris. Nah, pimpinan itu tugasnya apa saja sih? Tugasnya adalah memimpin perusahaan. Sedang sekretaris, tugasnya Bu Dewi adalah tugasnya mencatat semua administrasi perusahaan. Itu gambarnya.
Dari gambar tersebut ada yang bisa menjelaskan kembali? Ini, apa yang kalian pahami? Ya, terima kasih Bunyati. Itu gambaran dari Bunyati. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa setiap orang pada gambar tersebut harus memiliki jabatan dan nama? Ada yang bisa jawab? Terima kasih Eva. Ada yang bisa jawab untuk pertanyaan yang ketiga? Terima kasih. Jadi kesimpulannya dari gambar barusan adalah seseorang itu harus memiliki identitas. Ya. Dan identitas itu yang menjadi acuan dari suatu objek seperti itu. Terus di situ, di gambar situ ada pekerjaannya, yaitu sebagai jabatannya, ada sebagai karyawan, ada sebagai pimpinan, ada sebagai sekretaris. Nah, itu di situ ada keterangannya. Lah, keterangan itu dalam pemrograman Java disebut dengan komentar, dan identitas tadi disebut dengan identifier dalam pemrograman Java. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Nah, di sini komentar adalah catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi saja, dan teks pada komentar tidak akan mempengaruhi jalannya program. Macam-macamnya ada 3, yaitu yang pertama end of line comment, ada multiple line comment, ada javadoc comment. Perbedaannya di mana? Kalau end of line itu hanya untuk satu baris, sedangkan multiple line comment itu untuk beberapa baris. Sedangkan javadoc comment di sini lebih dari beberapa baris tadi. Jadi kalau javadoc comment itu komentarnya lebih banyak daripada multiple line comment. Selanjutnya apa sih identifier? Identifier adalah pemberian nama. Di sini adalah suatu pemberian nama yang digunakan untuk mendefinisikan variabel, metode, kelas, package, dan interface di bahasa pemrograman Java. Sedang identifier ini merupakan cara untuk menyebutkan atau mereferensikan bagian kode dalam suatu program. Contoh penulisan identifier. Yang kedua adalah aturan mendefinisikan identifiernya. Contohnya seperti ini. Pada contoh tersebut yang termasuk identifier adalah main. Main di atas di sini adalah nama kelas. Selanjutnya ada main yang kecil di bawah ini adalah nama metode. Nah, kalau nama metode biasanya diikuti oleh string args di dalamnya. Selanjutnya ada string. String itu adalah nama kelas yang telah ditentukan, itu wajib ada. Selanjutnya ada args, nama variabel. Web adalah nama variabel. Nah, itu contoh penulisan identifier. Selanjutnya ada aturan mendefinisikan identifier, yaitu karakter yang diizinkan adalah alfanumerik A sampai Z, 0 sampai 9, tanda mata uang, underscore. Contoh yang karakter yang tidak valid adalah kayak gini, ada @name, @nama gitu, itu tidak boleh biasanya, itu tidak diperbolehkan dalam aturan penulisan identifier. Nah, ini juga identifier tidak boleh menggunakan awalan angka. Jadi misalkan ada 1 2 3 nama, misalkan public class 1 2 3 Aisyah misalkan, itu tidak bisa dijalankan, karena itu termasuk identifier yang tidak valid. Selanjutnya identifier Java termasuk case sensitif. Jadi penulisan dalam membuat coding Java itu sangat case sensitif. Jadi huruf besar kecilnya itu sangat diperhatikan gitu. Selanjutnya tidak ada batasan panjang identifier, namun disarankan jumlah yang optimal adalah 5 sampai 15 huruf saja. Selanjutnya kata kunci atau keyword tidak dapat digunakan sebagai identifier. Contohnya integer nilai sama dengan 50. Kata integer itu merupakan keyword dalam pemrograman bahasa Java. Jadi
integer itu tidak bisa digunakan sebagai identifier atau nama kelas, itu tidak bisa, karena itu merupakan tipe data pada Java, jadi tidak bisa dipakai sebagai nama kelas. Sudah selesai untuk materi hari ini. Untuk pekerjaan kalian, silakan kalian lihat job sheet-nya, sudah saya kirim di grup. Selanjutnya dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini kelompoknya. Yang pertama ada Bunyati, Tina Lestari, Eva sama Muhammad Hoirul Effendi. Yang kelompok 2 Samsiati Puji, Husnul Khotimah, Nur Indah sama Hidayatullah. Itu kelompok 2. Oke, sebelum ke sana, sebelum mengerjakan, saya masukkan ke room dulu ya. Anak-anak, silakan anak-anak didiskusikan. Waktunya 15 menit ya anak-anak ya. Dipresentasikan. Waktunya kurang 5 menit ya. Ayo, kurang 2 menit lagi. Sudah selesai ya? Kalau oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, saya kembalikan ke room semula. Baik, saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya anak-anak ya. Nanti setiap kelompok ada yang mewakili untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipresentasikan. Sip. Iya, yang diminta oleh saat seperti itu ya. Kasih aplaus dulu kelompok 2. Sangat sempurna. Oke. Ya, terima kasih kelompok 2, silakan. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Paham kelompok 1? Ya, sudah di-answer. Puji, terima kasih Puji. Untuk pertemuan ini selesai sampai di sini. Selanjutnya ada soal evaluasi anak-anak. Silakan kalian kerjakan. Untuk pengumpulannya saya tunggu hari ini sampai jam 5 sore ya anak-anak ya. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya, silakan. Itu ya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keyword. Setelah itu materinya tipe data primitif. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.